semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk memulai acara pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan bisa melaksanakan tugas kita ya. Ikuti yaitu apa Bu Nurimah, pengibasan apa praktek apa? Pembentukan sih Pak, ini lebih tepat. Pembentukan komunitas belajar ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan sekalian yang berbahagia. Jadi pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurimah, Bu Rizka, Pak Husin ya, yang telah berkenan yaitu mengadakan suatu kegiatan yaitu untuk atau bergabung atau membuat komunitas yaitu guru penggerak ya. Jadi kita nanti sudah nggak bingung lagi tahun depan kalau cari tutor ya. Jadi tutornya dari Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insyaallah sehat semuanya ya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga selawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak dan Ibu, ini merupakan salah satu pengibasan kami guru penggerak. Nah, guru penggerak, calon guru penggerak, dan tentunya untuk perbaikan mutu sekolah. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, ngantuk semuanya ya? Enggak. Boleh maju ke depan sini Bapak Ibu. Boleh maju ke depan sini. Biar kita nggak ngantuk. Maju ke depan sini aja. Nggak apa-apa, sini Bapak Ibu. Apa? Ayo. Karena saya yang membawakan materi, jadi kita coba ice breaking ya. Saya akan memperkenalkan satu ice breaking. Ini bisa dipakai untuk di kelas ataupun ketika kegiatan lapangan, bisa Bapak dan Ibu pakai supaya fotonya ini. Boleh Pak, sini. ya, silakan Pak Munir, sini Pak Munir. Fotonya ini, Pak. Maaf Bapak dan Ibu, kegiatan ini saya rekod karena ini akan dilaporkan ke BGP Lampung tentang pengibasan ini. Nanti ketika pihak BGP Lampung berkunjung ke sini, apakah tidak ada guru penggerak di sini? Apabila sudah diibaskan atau belum, atau dia menanya progresnya apa, pembelajaran yang diberikan apa, tidak pada tahu, berarti guru penggeraknya yang salah di sini. Oke Bapak Ibu, ice breaking-nya begini, sambil tepuk tangan, tepuk tangannya begini ya. Buka mulut, ketawa satu kali, tiga kali, Oke dekat ya. Makan petir lagi ya. Nggak apa-apa, madamnya sudah sini. Ya, kita mulai ya. Baik sini, Bay, nggak kelihatan, Bay. Agak sini, nggak apa-apa. Ya, sini. Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf ya sebelumnya supaya kita nggak ngantuk ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, semuanya konsentrasi. Halo, Assalamualaikum. Oke, sini Bu Rizka. Nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya, sama-sama ya. Buka mulut, ketawa 3 kali. Mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Coba sekali lagi, masih kurang kompak ya. Buka mulut, ketawa 1 kali. Ini anak saya yang sengaja ya. Nih masih pada ingat ya Bapak dan Ibu ya. Kita mulai lagi sekali lagi. Buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara.
kompak. Ayo, dipersilakan duduk kembali. Oke? Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai materi ini, saya akan mencari 3 orang untuk menyampaikan perasaannya pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, dari pagi tadi sampai siang ini, apa sih yang dirasakan di sekolah ini? Cara saya mencarinya tidak asal tunjuk, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, jika tidak ingin maju, ya, menyampaikan apa yang dirasa, Bapak dan Ibu cukup berkonsentrasi saja, ya, dengan instruksi saya. Kata kuncinya adalah tepuk pramuka. Oke? Nanti ketahuan ya, maju dan menyampaikan apa yang dirasakan ketika dari pagi tadi bangun mengajar sampai dengan siang ini. Apa sih perasaan Bapak dan Ibu? Oke, semuanya mengerti instruksinya? Oke. Tepuk pramuka. Kita cari 2 orang aja, 2 orang yang tidak konsentrasi di kegiatan ini untuk menyampaikan perasaannya pada hari ini. Oke, kata kuncinya adalah tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Pramuka. Oke, belum ada. Tepuk pramuka. Oke, oh ternyata ini tidak berhasil. Kita kasih opsi yang kedua. Ya, Bapak dan Ibu ya. Yang kedua, kata kuncinya adalah kata Pak Guru. Oke? Kalau ada kata Pak Guru, berarti Bapak dan Ibu ikuti kata Pak Guru. Oke, semuanya. Kalau belum berhasil juga, kita cari opsi ketiga yang paling ekstrim, pasti dapat. Nah, percaya Bapak dan Ibu, pasti dapat. Oke, kata Pak Guru. Pegang hidung. Yang lambat itu ini ada 2 opsi. Yang tidak konsentrasi serta yang lambat itu yang menyampaikan perasaannya ya. Harus cepat. Kata Pak Guru, pegang telinga. Turunkan. Nah, berapa orang nih turun? Berapa orang? 1, 2, 3. 3 orang. Oke. Ingat, kata kuncinya adalah kata Pak Guru. Nah, tadi turunkan apakah kata Pak Guru? Tidak ada kata Pak Guru. Kata Pak Guru turunkan baru diturunkan. Oke, kepada Bu Riana silakan menyampaikan perasaannya pada hari ini. Bu Riana dan Bu Sri Minarni. Gak apa-apa ya Bu, gak apa-apa Bu. Menyampaikan perasaannya pada hari ini. Dari mulai bangun pagi, terus berangkat sekolah, terus mengajar, apa sih yang Ibu rasakan? Saya pengen tahu coba. Nah, itu ada trik satu lagi Bapak dan Ibu. Belum saya ajarkan supaya Bapak dan Ibu penasaran. Sudah dapat diturunkan. Oke, kita coba untuk Bu Riana menyampaikan perasaannya pada hari ini. Oke, Bu Riana dipersilakan. Jangan panjang-panjang, cukup 2 kalimat atau 3 kalimat. Oke. Dari bangun pagi perasaannya gimana sampai dengan pada siang ini coba. Pagi saya tuh bangun jam 5. Terus masak. Tidur lagi. Jam 7 siap-siap pergi soal sekolah. Apa yang dirasain? Senang, bahagia atau buru-buru? Terus apa lagi? Bahagia hari ini mengajar muridnya? Lumayan kejar-kejaran Pak. Nah, bisa diceritakan mungkin lumayannya itu seperti apa? Mungkin tadi murid saya. Jadi saya tadi tuh ngejar-ngejar Raisa, nggak ada kok. Oh. Si nanya apa nemuin Davi lama banget bukan Mbak suka istirahat. Padahal waktunya pulang. Ternyata berhasil. Tapi nggak apa-apa Ibu, itulah seorang guru ya. Oke, itu tadi perasaan Bu Riana, campur aduk berarti Bu ya, antara senang dan sedih, lumayan lah pokoknya campur aduk perasaan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini ke Bu Sri Minarni bisa menyampaikan perasaannya pada hari ini, apa yang dirasakan sampai dengan mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nggak di sini sangat senang karena terhiburan supaya bukan juga. Iya. Cuman saya banyak bersabar Iya. yang SMP ya itu. Perasaannya gimana Bu dari pagi sampai siang? Senang bukan? Oh, senang. Cuma lepas saja. Ya, karena puasa. Ya nggak apa-apa Ibu. Ya tepuk tangan untuk Bu Sri dan Bu Riana. Wah, sangat luar biasa. Oke, dan Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi ya pada siang hari ini. Meskipun Bapak dan Ibu agak sedikit ngantuk mungkin ya, tapi nggak apa-apa dan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan materi ini tidak membuat jenuh, ngantuk, serta bosan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kita masuk ke yang pertama, itu ada aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nanti Bu, nanti ya. Oke Bu, oke. Dari judul ini Bapak dan Ibu, ada yang memiliki gambaran nggak apa sih budaya positif itu? Coba, ada nggak? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan yang baik. Terus apa lagi? Budaya positif. Ada? Hah? Ya, kebiasaan itu ya hampir sama kayak adat istiadat, tradisi, kebiasaan di sekolah ini apa gitu yang positif. Misalnya memulai sholat duha, terus biasa bertegur sapa, menerapkan 5S. Ya Bapak dan Ibu ya, itu kita terapkan? Sudah? Oke, dan Bapak dan Ibu, setelah materi ini mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan budaya positif. Oke, next Bapak Ibu. Nah, tetapi sebelum ke materi tentang budaya positif, kita harus mengetahui dulu Bapak dan Ibu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu? Bapak pendidikan kita Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak dan Ibu, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengenai pendidikan itu merupakan hal yang menuntun anak untuk mencapai apa tadi? Mencapai keselamatan Bapak dan Ibu. Manusia maupun sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya. Jadi kita itu menuntun Bapak dan Ibu, bukan mendikte. Paham mendikte sama menuntun? Masih belum? Belum paham mendikte sama menuntun. Jadi kalau mendikte Bapak dan Ibu, kamu catat ini, kerjakan, tulis, lakukan. Nah, kalau menuntun kita lihat apa sih anak ini yang mereka perlukan itu apa? Kita tugasnya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara mengutamakan guru itu sebagai petani Bapak dan Ibu. Petani padi atau petani jagung. Kita tidak bisa mengatur arah tumbuh jagung dan padi itu Bapak dan Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah merawatnya dengan cara apa? Memupuk, membersihkan rumput agar dia bisa mencapai buah yang bagus, yang secara alamiah bisa menghasilkan hasil panen yang baik. Andai kata Bapak dan Ibu ya, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, andai kata rumput tersebut tidak kita rawat, tidak kita pupuk, apa yang akan terjadi? Mati, bisa tidak ada pergerakan sama sekali Bapak dan Ibu. Begitu pula diibaratkan sebagai petani, begitu pula peserta didik. Ya,
apabila tidak kita tuntun, apabila tidak kita berikan pembelajaran yang baik, maka dia tidak ada pergerakan, Bapak dan Ibu. Tidak ada inovasi di dalam pembelajaran, gitu-gitu aja. Terkadang saya baru mengikuti guru penggerak ini, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu ya, bisa diterima, alhamdulillah. Sedikit-sedikit bisa merubah pola pembelajaran saya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, guru penggerak ini membawa perubahan, dampak positif terhadap saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa menularkan kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Oke Bu, next Bu. Nah inilah filosofi yang terkenal Bapak dan Ibu menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang orang Jawa di sini? Mengerti arti ini? Ingat sosum telada, ingmat dia manungkarsa, tutburi handayanya. Apa artinya? Nah, terus Bu? Ingmat dia manungkarsa, apa artinya? Ini guru penggerak, coba Bapak Ibu. Apa Bu artinya Bu? Ya, memberi teladan. Membantu, mendorong. Di belakang. Di belakang. Terbalik ya Bu ya. Baik. Apa? Kasih tepuk tangan kepada guru penggerak kita. Sudah berusaha ya. Ya, ingat sosok teladan. Seorang pendidik di depan harus bisa memberikan contoh Bapak dan Ibu. Contoh yang baik. Saya mulai merubah penampilan saya Bapak dan Ibu. Ada yang berubah nggak dengan penampilan saya? Nah, sepatu, pakai jam, baju selalu dimasukkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Semenjak jadi guru penggerak bisa berubah. Alhamdulillah dia nggak berubah. Nah, saya harus bisa memberikan teladan kepada murid-murid saya. Bagaimana murid-murid saya mau berpakaian yang rapi, mau berpakaian yang baik, tidak kumuh, sementara gurunya aja salah-salah. Bapak dan Ibu. Ya, baik, silakan. Tadi sudah gini ya Pak. Silakan masuk. Sementara gurunya sebagai guru tidak bisa dijadikan sebagai role model. Saya salut sama guru-guru di sekolah ini, luar biasa. Walaupun bagaimanapun itu tetap menjaga kerapihan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Ya, terus yang kedua ada ingmat dia manungkarsa. Apa itu artinya ingmat dia manungkarsa? Yang itu memberikan contoh teladan. Teladan yang pertama, memberi semangat. Di tengah memberikan semangat. Sebagai seorang pendidik Bapak dan Ibu, itu kepada peserta didiknya harus mampu memberikan semangat, harus mampu memberikan dukungan baik moral maupun material. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu, ya. Harus memang itu adalah pengorbanan Bapak dan Ibu. Kalau nggak mau berkorban, percayalah, nggak bakal maju-maju hidup kita. Benar, sumpah, ya. Seperti Bapak Ibu datang hari ini di sini, itu memerlukan pengorbanan, korban waktu, korban tenaga, korban ngantuk-ngantuk, ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Terus yang kedua ada tuturi handayangi. Nah inilah di belakang memberikan dorongan. Tuturi handayangi lambangnya apa Bapak dan Ibu? Burung Garuda. Di belakang mampu memberikan dorongan. Ya. Terus selanjutnya, Bu, next, masih panjang materi kita. Ini kata-kata Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya dan lahirnya. Sedangkan mereka hidup batin terdapat dari pendidikan. Ada suatu kata-kata Bapak dan Ibu, jika kau ingin menguasai dunia, tulislah buku. Jika kau ingin mengetahui dunia, bacalah buku. Artinya apa Bapak dan Ibu? Buku adalah gudangnya ilmu. Pengalaman saya Bapak dan Ibu, ini pengalaman ya, itu ketika mengecek perpus yang baru saja diperbaiki, kata Bu Abda tadi, anak kebanyakan ilmu di situ Bapak dan Ibu. Sumpah saya mobil. Dari cara mengajarkan anak ABK mengajar, dari autis sampai ke
tuna grahita ada Bapak dan Ibu. Sampai di astagfirullahaladzim, ini saya sendiri yang tinggal di sini baru tahu kemarin Bapak dan Ibu bahwa ada buku-buku yang semacam itu. Dan itu mulai saya baca Bapak dan Ibu. Alhamdulillah anak saya masih sedikit-sedikit bisa baca ya. Sedikit-sedikit bisa baca, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya Bapak dan Ibu, kita tidak perlu jauh-jauh ya mengetahui Jakarta sekarang kan kecanggihan teknologi itu luar biasa Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu jauh-jauh harus ke misalnya ke taman hewan itu. Jadi Jakarta, Garut, Taman Mini. Ragunan. Tidak perlu jauh-jauh ke sana untuk melihat King Kong. Tinggal cari Taman Mini Ragunan King Kong. Muncul Bapak dan Ibu. Asal kita mau dan tidak malas. Itu ya. Ini sangat dimudahkan sekali dengan adanya teknologi. Lanjut Bu. Nah ini dia. Dari apa yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu, tujuannya adalah tercapainya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tercapainya ini Bapak dan Ibu. Ada yang sampai sekarang masih bingung. Apa sih itu? Wow, ganti kurikulum, ganti menteri, ya saya mah menebalkan aja katanya. Ya, nggak apa-apa, bukan tergantung cara minumnya. Itu bukan semata-mata kesalahan Bapak dan Ibu, bukan. Itu semata-mata karena Bapak dan Ibu semua belum tahu, belum mengerti gitu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu semua sudah mengerti tentang pentingnya tercapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini Bapak dan Ibu, insya Allah murid-murid kita akan sesuai dan senang melakukan pembelajaran. Caranya bagaimana? Nanti saya tunjukkan video pembelajaran saya Bapak dan Ibu. Ya mungkin bisa dicontoh, bisa juga melakukan yang lebih baik. Cuman inilah sedikit gambaran tentang penerapan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kelas saya sudah, alhamdulillah, sudah saya terapkan. Dan respon dari orang tua luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama ada apa Bapak dan Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu Bapak dan Ibu, dalam dimensi ini kita utamakan yaitu kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan diawali dengan berdoa Bapak dan Ibu, tanpa terkecuali di dalam pembelajaran. Mau keluar rumah, mau masuk toilet, mau masuk masjid, mau masuk ruangan, itu semua ada doanya Bapak dan Ibu. Apa semuanya? Oke, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama harus kita dahulukan siapa? Allah. Nah, saya melihat sekolah kita ini Bapak dan Ibu, dari pertama saya masuk sampai dengan sekarang ya, itu alhamdulillah ada peningkatan Bapak dan Ibu. Kalau tadinya ada di tangga nomor 3, sekarang ini ada di tangga nomor 8 menuju 10. Alhamdulillah, kita tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ini luar biasa, kompetensi gurunya sekarang ini luar biasa juga Bapak dan Ibu. Mau untuk belajar, serius saya. Ini mau untuk belajar semuanya. Guru-gurunya mau untuk belajar. Tidak istilahnya, terserahlah saya guru Allah, kurang enggak gitu. Kita semua di sini guru-guru, khususnya guru-guru di sini ya, nggak tahu kalau di luar, di sini alhamdulillah pada mau semuanya belajar ya. Terus yang kedua itu ada mandiri. Bagaimana caranya kita menciptakan seorang peserta didik itu agar bisa mandiri. Kalau di SD umum atau SMP, SMA umum, itu dia dapat mengerjakan soalnya sendiri, dia dapat berpresentasi sendiri, dia dapat mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau di SLB ini Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengajarkan mandiri? Coba saya tanya dan Bapak dan Ibu di sini. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang mau? Kenapa? Coba, bagaimana cara mengajarkan dimensi mandiri ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Caranya kalau guru agama ya, membiasakan anak-anak itu yang lebih baik seperti yang kita lakukan. Itu di situ anak-anak kita latih untuk berwudu yang tadinya kita ajarin nih. Yang tadinya kita ajarin urutan wudhu itu
Dan sekarang karena mereka terbiasa dari hari Selasa sampai Kamis, itu kan 3 hari dan waktunya cukup dilakukan terus menerus. Jadi di situ membiasakan mereka mandiri untuk berwudu sesuai urutannya itu dengan sendiri. Dan seperti anak-anak itu bisa kita lihat sekarang sudah sedikit tahu urutan atau tata cara berwudu. Oke, kasih tepuk tangan buat Bumi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Dimensi mandiri? Cukup? Oke, Bapak dan Ibu. Ya lebih kurang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mengajari wudhu, terus bagaimana sih cara dia ini? Misalnya yang parah banget, itu bisa untuk ke toilet. Itu harapan saya ke depannya bisa diajarkan setelah mengetahui dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu bernama kritis Bapak dan Ibu. Bernama kritis ini dia bisa merespon apa yang kita sebagai seorang guru lakukan. Misalnya, Pak itu salah, kayak Bapak dan Ibu tadi ketika kita diserikin, bukan gitu. Nah itu ya, ada satu nilai yang seperti itu. Yang kedua kreatif Bapak dan Ibu. 6 dimensi Pancasila ini bagaimana kita bisa menerapkan kepada peserta didik sementara pendidiknya saja tidak kreatif Bapak dan Ibu. Sebagai seorang guru di kelas tanpa terkecuali, mau dia SDLB, SMALB, SMPLB, tanpa nggak di umum, nggak di SLB ya, semuanya harus bisa yang namanya kreatif. Kalau tidak kreatif Bapak dan Ibu, mau dia jadinya bisa ya, bisa tidur muridnya. Dia bentuk kreativitasnya gimana? Bisa dengan cara memodifikasi pelajaran matematika dengan lagu-lagu, bisa dengan cara mungkin menempel angka-angka, bisa mengurutkan, bisa dengan puzzle. Itu ada banyak sekali puzzle di kantor Bapak dan Ibu, bisa dipergunakan ya Bapak dan Ibu ya. Terus yang selanjutnya itu bergotong royong. Nah, bergotong royong ini termasuk juga antara lain berkolaborasi. Itulah mengapa saya sangat menyetuskan pembelajaran pramuka itu secara beregu Bapak dan Ibu. Dan regu itu dipatenkan agar siswa-siswa bisa saling bergotong royong, berkolaborasi di dalam situasi lingkup sekolah. Karena apa? Di rumah mereka itu tidak keluar rumah Bapak dan Ibu kebanyakan. Benar nggak sih? Hah? Iya. Disinilah tempat mereka berinteraksi Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pembelajaran berkelompok, waduh, nggak tahu Bapak dan Ibu sosialnya bagaimana. Sudah dia susah untuk belajar dan nggak pernah diajarin pula. Makanya Pak Jri, Bu Sri sampai protes sama saya. Pak Agus sudah dibawa ke kelas saja. Pak Agus saya bilang, inilah yang buat orang tuanya semangat itu di sini. Karena dia mau untuk jalan ke sana, dia mau pulang, dia mau. Terus ke gerbang dia mau. Kalau tadinya kata cerita orang tuanya, saya nggak tahu benar atau tidak, harus dijemput ke kelasnya. Ya. Tapi alhamdulillah ada perubahan di situ. Ya. Yang selanjutnya itu yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini apa Bapak dan Ibu? Tidak memandang antara suku, ras, agama, semuanya sama, saling dirangkul. Misalnya agamanya Kristen, kamu enggak, saya ngomongin semua. Nah itu tidak berkebinekaan global ya Bapak. Misalnya latar belakang kamu suku Jawa, saya suku Lampung, saya Amai semua. Nah itu tidak berkebinekaan global. Tanamkan nilai itu kepada siswa-siswa kita. Sama siapapun harus bisa berkebinekaan global. Oke, selanjutnya Bu. Nah ini dia Bapak Ibu. Lihat saya lagi apa? Lagi melongok saya tadi Bapak. Silakan bisa disambungin ke sound mungkin Bu. Tolong Bu, bluetoothnya Bu, biar suaranya terdengar ya. Ini hal pertama yang saya lakukan untuk menjalankan profil pelajar Pancasila yang nilai pertama, Bapak Ibu. Bisa dicontoh, bisa juga melakukan yang lebih baik. Saya percaya Bapak dan Ibu di sini memiliki kemampuan yang luar biasa juga daripada muridnya. Nah, Bluetooth Bu, ini Bluetooth namanya, bisa dicari Bu. Ya Bluetooth, biar suaranya lebih bisa didengar.
Ini videonya karena saya mengambil sendiri kurang maksimal Bapak dan Ibu ya. Bisa disaksikan Bapak dan Ibu. Nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan mereka juga bisa dengan mudah memahami. Bisa Bu? Itu udah on. Connect ya, sudah connect. Bisa Bu? Silakan Kita ambil semuanya. ya Bu, saya lagi ngomong. Oh, nggak apa-apa disaksikan aja. Nggak bisa ya Bu? Ada 3 video soalnya. 4. Nggak muncul ini di sini. Lihat, saya mengajar Bapak dan Ibu. Sama kayak Bapak dan Ibu, susah. Ya. Memang ini proses Bapak dan Ibu di pembelajaran kita seperti ini memang. Tapi berusaha, bisa dia duduk manis. Tanyakan dulu kabarnya, menyapa siswa sudah sarapan atau belum? Nggak kelihatan ya, karena saya ngambil sendiri Bapak dan Ibu, saya tidak bisa mengira-ngira kira-kira mana sih yang pas. Oke, agak cepat aja Bu di bagian berdoa Bu. Bisa agak dicepatin di bagian berdoa? Bukan Bu? Oh nggak bisa ya, dia 1 slide ya? Nggak bisa Bu, dia 1 slide Bu. Udah nggak apa-apa. Oke Bapak dan Ibu, yang tadi dulu Bu, sampai di berdoa selesai, baru kita ini bukan. Ya. Ya, ini bisa. Mundur Bu, mundur. Nah, siapa yang memimpin doa di sini Bapak dan Ibu? Muridnya, jangan gurunya. Agar melatih pemimpinannya Bapak dan Ibu. Walaupun bisa, ya gimana mau bisa kalau nggak diajarin Bapak dan Ibu? Nggak bisa loh Pak, diajarin makanya karena dia nggak bisa. Kalau dia udah pintar nggak sekolah di sini, ya? Nggak bisa loh Bu, susah loh Bu. Ya itu tuh tugas sebagai guru. Ya gunanya di wifi itu. Ya. Bu, cepetin Bu. Nggak bisa. Ini di bawah itu bisa di sini. Enggak sini. Nah itu bisa. Ini bisa. Iya. Dah. Apa keluar dulu? Oh, bagian sini Bu. Itu saya sudah mulai menggunakan benda-benda konkret yang ada tanpa harus beli. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ayo. Yang kedua, Mbak. Nah, ya. Yang kedua, ada menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Saya selalu memanggil-manggil Bapak dan Ibu ketika pramuka ya Bapak dan Ibu. Kayaknya males, ngantuk gitu. Kalau ada kegiatan ini Bapak dan Ibu, bisa dibayangin. Mbak itu bisa joget Bapak dan Ibu. Bisa bayangin nggak? Saya tahu saya membayang itu yang sudah mau pensiun, ya mau joget di kegiatan pramuka ini Bapak dan Ibu. Ya Allah, saya bilang luar biasa sekali gitu kegiatan ini. Dan Pak Eka mau ikut berpartisipasi. Kita tahu Bapak dan Ibu, Pak Eka jarang sekali Bapak dan Ibu mau. Ya, entah dia berhalangan hadir, apa saya nggak tahu. Tapi mau, sangat semangat sekali. Kalau kita lihat dalam video, berpartisipasi. Nah, lihat mengarahkan siswanya. Ya, lihat anak-anak. Kata siapa nggak bisa baris berbaris? Buktinya ada yang masih ngomong tidak bisa, susah Pak. Buktinya bisa. Untuk membentuk barisan agar tidak putus dengan barisan. Kita lihat yang kedua Bu Riano ya. Nah, Bu Riano ikut joget di sini juga di bawah dari Bu di kegiatan pramuka ini. Itu karena apa? Karena merasa seru. Karena merasa, oh ini saya harus bisa ikut berpartisipasi di sini. Tidak membosankan Bapak dan Ibu. Dengan bernyanyi, dengan melompat, ya. Lanjut. Ayo Bapak dan Ibu, kita agak lama soalnya.
Yuk. Nah, ini Bapak dan Ibu. Lihat, kalau di SMP atau SMA umum itu ada yang namanya tutor sebaya. Tutor sebaya. Tapi kalau di sini di SMP kita tolong menolong. Biasakan sesama siswa, sesama murid untuk saling tolong menolong Bapak dan Ibu. Mereka mau diajarkan di mana tolong menolong kalau bukan di sekolah ini? Ada yang sedang mengajarkan tolong menolong di sini kepada siswanya? Belajar itu Bapak dan Ibu di kurikulum Merdeka ini bukan hanya menulis ataupun membaca Bapak dan Ibu. Semua bebas berkreasi, yang penting sesuai dengan aturan yang ada. Bebas. Mau belajar di luar ruangan bisa. Mau dibentuk kursi-kursinya di pinggir, belajarnya di lantai bisa, agar tidak membosankan. Cari suasana baru Bapak dan Ibu supaya pembelajaran di kelas tidak bosan. Di kelas saya berubah-ubah Bapak dan Ibu. Kalau pagi saya masuk udah berubah sendiri, berganti ternyata. Tadinya saya ubah kan, kapan saya masuk sudah berubah sendiri. Itulah luar biasanya Bapak dan Ibu. Dia murid itu yang dicontoh gurunya. Dan bisa sampai, oh berarti anak ini kalau begini bisa dirubah, karakternya bisa dirubah, kebiasaannya bisa dirubah. Gitu. Yang penting sabar, itu kuncinya ya. Terus yang kedua, berlatih percaya diri. Lihat amar Bapak dan Ibu. Bisa suaranya Bu dikeluarkan? Nah, dia menjelaskan. Tempel-tempelan katanya. Saya senang belajar sama Pak Agus. Udah, boleh Bu, lihat Bapak dan Ibu. Kata siapa dia nggak bisa untuk mengungkapkan pendapatnya? Kata siapa dia nggak bisa untuk percaya diri tampil? Bisa presentasi Bapak dan Ibu, mengutarakan pendapatnya. Saya senang katanya belajar menempel, gambar singa, gambar macan, ada bunyinya mau. Luar biasa amal, ya luar biasa. Dengan menempel dia mempresentasikan ini singa sama teman-temannya. Saking senang. Oke, boleh. Ini contoh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa buat mengenai pembelajaran yang lebih baik untuk ini ya. Yang sebelumnya Bu. Sebelumnya Bu. Bukan? Oke, nah nilai guru penggerak. Oh, ini Bu Nur. Ya, boleh. Selintas saja Bu ya. Selintas saja, nanti pemaparannya Bu Nur. Itu nilai guru penggerak itu ada 5, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu mandiri, reflektif, berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Terus Bu, lanjut. Nah, ini ada video motivasi Bapak dan Ibu. Video motivasi orang-orang seperti saya yang kemungkinan akan berpindah dari sini, sama kayak Bapak dan Ibu ya, kemungkinan yang masih horor-horor ini mau pindah dari sini. Tapi saya setelah menonton video ini, nggak perlu dimanapun tempat kamu, dimanapun kamu berada, kalau value diri kamu sendiri tidak kamu naikkan, tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak, gak ada gunanya kalau dulu. Gitu-gitu aja. Boleh ditonton. Silakan Bu Rizka, diklik atasnya video motivasi, nanti muncul ini. Dibalikin dulu Bu, biar harus kecil. Nah. Di atas. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau belajar Canva, boleh kita belajar. Udah masuk Bu, di atas. Nah itu. Oke, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan video motivasi ini. Video ini berlangsung selama 3 menit. Semoga Bapak dan Ibu semua bisa termotivasi dari video ini. Bisa dibesarin Bu, sama volumenya Bu. Nah, ini ada lagunya sebenarnya Bapak dan Ibu. Nggak bisa nyambung ya Bu? Oh, bisa taruh sini aja. Udah nggak apa-apa Pak, saya berani dulu.
Oh dia copotin. Harusnya. Tapi kan tadi kan sambung lagi nggak sih? Tapi saya lewatin dulu. Tambah lagi satu berarti. Bagus. Dua sinyal. Coming soon. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak dan Ibu. Dari video tadi saya mau tanya Bapak dan Ibu. Apa yang pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari menyaksikan video itu tadi? Saya minta satu orang untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak dan Ibu yang bersedia. Kalau tidak bersedia kita main game lagi nih Bapak dan Ibu. Silakan Pak Eka. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengemukakan pendapat sendiri. Mungkin itu tadi keluar dari zona nyaman dan coba untuk berani bereksplorasi ya gitu. Jadi untuk menumbuhkan hal yang baru kita perlu berkorban sama keinginan berubah dulu gitu. Mungkin hanya itu aja. Oke, kasih tepuk tangan buat mereka. Alhamdulillah. Satu lagi nih dari yang perempuan. Ayo. Atau mau kita game nih? Bu Desi, mau memberikan satu tanggapan tentang video tadi? Apa pelajaran apa sih yang bisa diambil? Oke, terima kasih izin menjawab dari video yang ditayangkan tadi. Kalau menurut pribadi saya itu kita berusaha mengorbankan diri demi keberlangsungan hidup yang selanjutnya. Intinya itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Desi. Kasih aplaus. Oke, Bapak dan Ibu, dari video tadi kita bisa memiliki pandangan ya. Benar kata Pak Eka tadi, benar kata Bu Desi tadi, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Dan dalam keluar dari zona nyaman itu Bapak dan Ibu, yang seperti saya katakan di awal, itu butuh namanya pengorbanan Bapak dan Ibu. Kalau tidak mau berkorban, tidak jadi Bapak dan Ibu. Baik itu berkorban waktu, berkorban perasaan, karena keluar dari zona nyaman itu tidak semata-mata semuanya nantinya baik Bapak dan Ibu. Ada juga mungkin cacian orang, ada juga cemoohan orang, tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Itu bisa membuat kemajuan untuk diri kita, bisa menebarkan benih-benih yang lebih banyak untuk kemaslahatan orang banyak. Oke, lanjut Bu. Nah ini Bapak dan Ibu, peran guru penggerak selintas saja saya bacakan ya Bu, nanti bisa dipaparkan. Oke, ya intinya tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi siswa untuk belajar dengan semangat dan tekun. Yang baik memotivasi siswa, memotivasi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Oke Bu, dipersilakan dilanjutkan. Nah ini Bapak dan Ibu tentang budaya positif di sekolah. Pengertian budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Setiap manusia
memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Ini Bapak dan Ibu. Budaya positif di sekolah, apakah kita sudah terapkan? Seperti meminta, berbicara tolong, kalau meminta bantuan, mengucapkan terima kasih apabila diberi, meminta maaf apabila membuat kesalahan. Apalagi ada lagi? Terima kasih. Ya, itu salah satunya ya. Pembiasaan hal baik. Hal baik seperti misalnya sehabis upacara, sehabis sholat duha pun kemarin sudah mulai ya Bu ya? Ya, sudah mulai, terus membiasakan, sudah memulai juga membiasakan surat-surat pendek beserta artinya setiap sehabis sholat duha. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, diterapkan. Itu semua merupakan budaya positif Bapak dan Ibu. Ya, agar kita meminta itu tahu apa sih yang kita baca ini Bapak dan Ibu. Selama ini mungkin di sini ada yang Al-Fatihahnya nggak tahu maknanya. Ada, nggak ada yang tahu semua ya sebenarnya. Nah, kalau kita tahu maknanya Bapak dan Ibu, kita melakukannya juga bisa dengan senang, ya. Kayak seperti orang sholat Bapak dan Ibu. Seperti orang sholat, ya saya bukan berbicara sholat saya yang paling bagus, bukan. Tetapi orang sholat ketika dia tidak tahu makna apa yang dibaca, dia akan cepat sekali seperti petir Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu, minta sama Allah, minta kacang, minta bawang, minta beras, minta umur sehat, minta. Kira-kira Allah itu bisa nggak merekapnya Bapak dan Ibu? Nah, logikanya seperti ini. Bapak dan Ibu minta sama orang tua, minta sama orang tua Bapak dan Ibu. Bapak saya minta sepeda, minta motor, minta mobil. Kira-kira ngerti nggak apa yang diomongin? Begitu juga Bapak dan Ibu. Makanya saya terapkan benar. Arti makna itu harus bisa diterapkan ya, agar kita tahu maknanya apa sih sebenarnya kita baca. Entah doa, entah doa apa, kadang-kadang kita aminin. Berusaha untuk memaknai maknanya Bapak dan Ibu ya. Ya. Masalah itu Bapak dan Ibu, sebenarnya, ada yang kecil itu Bapak dan Ibu. Misalkan anak nakal Bapak dan Ibu, atau tidak lulus ujian. Kalau kita tahu cara menangkapnya itu mudah sekali Bapak dan Ibu. Misalnya kita tidak lulus ujian Bapak dan Ibu ya, itu bukan masalah sebenarnya. Ya, tidak lulus ujian bukan karena soal Bapak dan Ibu, tetapi karena salah jawaban Bapak dan Ibu. Tidak lulus ujian itu bukan karena soal, karena salah jawabannya. Kalau kita mau belajar, yakin pasti bisa Bapak dan Ibu ya. Harus percaya diri Bapak dan Ibu. Oke? Misalkan lagi saya contohkan ya Bapak dan Ibu ya, yang bukan karena soal tadi ya, masalah itu. Masalah itu Bapak dan Ibu, bukan karena soalnya, tetapi terkadang kita itu salah untuk menanggapinya. Nah, ya, misalkan, saya nggak lulus ujian katanya, pusing ya, stres, jenturin pala, gimana nih? Nah, itu salah dalam menanggapinya. Santai saja lah Bapak dan Ibu, seperti lagu cicak-cicak di dinding Bapak dan Ibu. Iya, siapa yang menang? Nyamuk atau cicak yang lompat? Yang datang itu nyamuk atau cicak yang mendatangi? Nyamuk Bapak dan Ibu. Ya, kita berpikir konsep rezeki itu seperti cicak-cicak di dinding aja lah. Coba kita nyanyi Bapak dan Ibu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yang datang nyamuknya atau cicaknya? Begitu Bapak dan Ibu. Yang penting dia penting cicak itu merayap, berusaha. Tinggal mengapin mulutnya, sudah berusaha aja. Itu ya sebenarnya. Kalau sudah waktunya, insya Allah Bapak dan Ibu ya. Ayo lanjut, silakan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita menerapkan tentang budaya positif ini tentang surat ini, yaitu surat Al-Asr ya, yang berbunyi wal asri
Mungkin guru-guru agama sudah paham ya. Innal insana lafi husri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Artinya demi masa, demi waktu Bapak dan Ibu, sangat berharganya waktu. Allah sampai bersumpah Bapak dan Ibu dengan waktu ini. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang mau menjual waktunya, banyak orang yang mau beli. Percaya nggak Bapak dan Ibu? Berhubung waktu itu nggak ada jualannya Bapak dan Ibu, wah, nggak bisa terbeli. 1 miliar kira ya, udah untuk nambah umur saya, ketika saya beli 2 tahun aja katanya. Enggak itu Bapak dan Ibu. Jangan sia-siakan waktu Bapak dan Ibu. Saya sangat, ya, mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman yang lebih baik ya di dalam agama. Terus sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Untuk menyampaikan kebenaran itu Bapak dan Ibu harus sabar. Benar apa yang dikatakan surat ini. Nabi dulu Bapak dan Ibu, kalau dalam suatu kisah untuk menyampaikan kebenaran itu tentang Al-Quran ini, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan batu. Sabar. Karena sabar itu berbuah apa Bapak dan Ibu? Kesabaran itu berbuah manis rasanya. Oke, lanjut Bu. Ya, kita bisa melakukan surat ini. Berdasarkan beberapa penelitian, kita kembali lagi ke budaya positif, teori kontrol. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu saya mau mencontohkan dulu ini Bapak dan Ibu. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol. Bapak dan Ibu membayangkan, coba tangannya bisa diangkat Bapak dan Ibu. Semuanya tangan kanan bisa diangkat. Ya, bisa diangkat Bapak, Ibu. Tangan kanan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, Ibu sedang membawa emas. Ya, sedang membawa emas yang harus dijaga. Jangan sampai emas ini jatuh ke tangan orang lain. Sekarang tidak. Membawa emas yang harus Bapak Ibu jaga. Inilah teori kontrol Bapak dan Ibu. Saya, orang lain, tidak bisa mengendalikan Bapak dan Ibu. Mau dilepas membawa emas, mau agak kendor, tidak masalah. Terserah Bapak dan Ibu. Itulah teori kontrol. Ya, kontrol diri kita. Ya, kita lah yang melakukan Bapak dan Ibu. Seperti contohnya mengenai emas tadi, yang memiliki amanat bahwa emas ini dijaga jangan sampai dia hilang atau jatuh. Pasti Bapak dan Ibu jawab benar dan benar. Ibu kan yang mengendalikan semuanya, bukan orang lain kan? Itulah Bapak dan Ibu teori kontrol ini. Ayo lanjut. Ya, lanjut aja Bu. Tadi ada 3 kalau nggak salah Bu ya. Coba balik Bu. Besar ya. Kita berhenti sebentar ya. Tidak terasa Ibu pada Ibu ya. Ibu saya lihat sampai melong-melong ngantuk atau melong apa ini. Nggak apa-apa dan Ibu ya. Nggak apa-apa, ini ilmu Bapak dan Ibu. Bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini cuma berapa? 3 slide lagi Pak. Nanti kita penutupan. Kita bermain game lagi, game rahasia. Yang Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa diterapkan dimanapun tempat Bapak dan Ibu mengajar nantinya ya. Termasuk saya ini juga. Motivasi diri sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik, seperti makan, tidur, dan tempat tinggal, dan lain-lain. Ada yang tidak butuh hal ini? Nggak ada yang butuh. Saya rasa semua manusia itu butuh hal ini. Yang kedua, kebutuhan cinta, kasih sayang, penerimaan. Butuh nggak Bapak dan Ibu?
kebutuhan cinta, kasih sayang, dan penerimaan, ya, bisa mencintai, bisa menyayangi. Kalau di rumah itu disayang, misalnya suami, rasanya pengen cepet-cepet pulang ngajarnya. Itu saking di rumah suaminya bagus menyayanginya, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya saya tuh pengen anak di sekolah pengen cepet-cepet ini makan masakan ibu, katanya, berarti ibunya pintar, Bapak dan Ibu. Pintar dia mengasuh anaknya. Ya, termasuk saya ini juga termasuk orang yang kurang sabar, Bapak dan Ibu, ya. Ya, termasuk orang yang kurang. Kadang-kadang saya ngomong sama anak saya, sabar, Lois. Sekali ya. Sabar. Sabar kan? Saya berbicara sabar, sementara saya sendiri belum tahu apa itu sabar, Bapak dan Ibu. Ya, harus bisa benar-benar. Ya, kalau kita ngomong sabar, nah, ya, harus terperlihat, tapi namanya kita manusia ya, Bapak dan Ibu, ya. Mungkin ada yang ngajar muridnya seperti itu? Nggak, di sini ya, kreatif semua ya. Oke, Bapak dan Ibu. Ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Nah, ini juga penting, Bapak dan Ibu. Percaya diri itu penting, Bapak dan Ibu. Benar-benar penting. Nggak apa-apa mau salah mau benar, Bapak dan Ibu. Apakah kesalahan membuat kita hina? Tidak mengurangi apa-apa, Bapak dan Ibu. Itu justru sebagai suatu perbaikan, sebagai suatu evaluasi diri kita. Makanya kemarin saya minta Bu Ari bisa nggak jadi moderator di acara besok? Aduh, nggak bisa loh, Pak. Waduh, saya bilang Bu Ari. Bu Abda aja. Kalau Bu Abda sudah biasa, Bu Ari. Jadi cobalah, munculkan, lakukan hal baru. Ini merupakan pengalaman baru buat Bu Ari. Yang sebelumnya di sekolah belum pernah lakukan, gitu ya. Nah, apa pengalaman? Bagus tidak, Bu, kesannya? Nah, mungkin bisa dijadikan pengalaman. Oh, berarti saya nanti harus begini jadi moderator. Mungkin sebelum kemarin ketika saya instruksikan 3 hari yang lalu, ya Bu, ya, kalau saya bisa mencari referensinya dulu harusnya. Bisa, oh begini cara menjadi moderator yang bagus. Nah, kalau saya gitu, Bu, model orangnya. Kalau saya diberikan suatu tugas, saya cari tahu dulu sebelumnya. Makanya saya kalau memberikan instruksi sesuatu pasti 2 hari atau 3 hari sebelumnya, tidak pernah mepet-mepet baru saya kasih tahu. Karena saya mengaca oleh diri saya sendiri. Kalau saya harus bisa saya persiapkan. Ayo lanjut, Bu. Oke. Restitusi school, disiplin 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini Bapak Ibu, 3 alasan manusia di dalam melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman bagi siswa, sama kita juga, ya. Dalam melakukan sesuatu kita menghindari ini, Bapak dan Ibu. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak dan Ibu bekerja di sini untuk apa? Nah, iya, ibadah bonusnya ada uangnya, mendapatkan uang di sini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya kayak Bu Maswana tadi, ya, merangkul kita semua, mengajak kita membuat suatu komunitas praktisi namanya, Bu. Itu sebenarnya bisa dibagi-bagi komunitas, ya, komunitas menjahit, komunitas tata boga, komunitas apa lagi tadi satunya? Komunitas pertanian. Itu bisa dibagi dan dibuatkan SK supaya lebih jelas. Ya, komunitas itu Bapak dan Ibu tercetusnya ya karena ada permasalahan yang sama, Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau di dalam grup penggerak itu. Tercetusnya komunitas itu karena adanya masalah serta kegelisahan yang sama tentang lingkup pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Di sekolah saya gelisah banget loh, Bu Ari. Kata Bu Riana, ya, saya gelisah banget dengan si siapa namanya? Ayu. Ampun, anak itu ya katanya luar biasa, nggak bisa ditangani. Nah, Bu Ari juga punya masalah sama nih. Oh, sama Bu Riana katanya, siapa namanya? Maulana itu susah juga katanya. Itu bisa dijadikan suatu wadah komunitas belajar praktisi tentang anak autis. Ya, bisa dicarikan masalah di situ, dibentuk ketua panitia, nah ketua bendahara, sangat dibentuk Bapak dan Ibu. Nggak masalah terdiri dari 3 orang. Alhamdulillah nih kemarin
Semenjak Pak Ali kesini menginstruksikan untuk membentuk komunitas guru penggerak, kebetulan masalahnya juga sama, kebetulan teman-teman juga nanti timbul pertanyaan, apa sih kerjaan guru penggerak itu, apa sih kelebihan guru penggerak itu. Nah disinilah materi pertama inilah yang kita bawakan di sini. Nanti ada lagi, tapi komunitas itu sifatnya berkelanjutan Bapak dan Ibu, agar tidak dulu pernah dibentuk Pak, tapi yang lempeng berkelanjutan, cari solusi buat berkelanjutan. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan dinas pendidikan bila diperlukan. Nah, apa Bapak dan Ibu, supaya ada pengalaman ke atas itu. Ya saya juga belum banyak sih, tapi sedikit-sedikit ada, ya minimal ada. Lakukan hal baru setiap harinya, walaupun cuma satu hal baru apa, misalnya lewat jalan sini, pulangnya jalan mana, misalnya biasa jalan kaki ini naik motor, nggak biasa naik motor, biasa buat sepeda. Lakukan hal baru Bapak dan Ibu setiap harinya. Dari hal-hal baru tersebut Bapak dan Ibu jadi tahu, oh pengalaman saya buat sepeda hanya susah jalan situ, caban. Lakukan di dalam pembelajaran juga gitu. Lakukan hal-hal baru. Misalnya metodenya dari duduk di lantai, lesehan di lantai, dari di lantai misalnya keluar di bawah pohon. Oh itu sangat seru sekali. Pernah saya coba satu kali Bapak dan Ibu tentang metode. Memang benar Bapak dan Ibu. Tercipta dia sebuah dinamika kelompok namanya ya. Tercipta, sangat tercipta di situ ya. Untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Saya pribadi misalnya ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ingin menjadi guru penggerak misalnya. Dari sini saya melakukan hal ini semata-mata karena ingin mengibaskan ataupun mencontohkan cara-cara pengajaran ataupun perilaku baik di sekolah. Hal ini sangat baik untuk menjadi guru penggerak seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dipahami ya. Terus selanjutnya, nah inilah segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bisa dilihat, itu di situ ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan di dalam segitiga restitusi. Itulah film yang kemarin yang ditayangkan oleh Pak Bambang. Itu kan kita harus memvalidasi dulu siswa ini telatnya kenapa. Ya, jangan asal mengejas, ya, main cubit. Itu ada lagi sekarang pendidikan kolonial itu. Sekarang sudah namanya kurikulum merdeka. Ya, lanjut ini apa-apa. Ayo. Nih, penjelasan tentang segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu. Restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya dan penghargaannya pada diri mereka sendiri. Pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyamai benih kebudayaan atau pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah. Bapak dan Ibu, harapannya setelah saya menjelaskan materi ini, kita bukan hanya mimpi-mimpi Bapak dan Ibu, ya, bisa diwujudkan oleh Bapak dan Ibu. Untuk teman-teman yang tidak hadir, bisa dikasih pemahaman tentang apa sih sebenarnya penjelasan guru penggerak yang kemarin tentang profil pelajar Pancasila, terus budaya positif. Ya, alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan di sekolah ini ya, sudah lebih baik. Oke Bapak dan Ibu, untuk menutup kegiatan Bapak dan Ibu bisa di sini bisa maju lagi ke depan. Oke, sebagai tergantung. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Beri tepuk tangan untuk saya. Oke, sini Bapak dan Ibu. Bapak tadi saya mau nanya. Oh boleh tanya. Bapak, Bunur mau menang Bapak dan Ibu ya. Oke, Bunur, itu silakan Bunur. Ya, terima Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini saya mau bertanya karena kebiasaan saya mengajar ya, tentang keseharian saya mengajar.
Jadi waktu saya mengikuti CGP, jangan ditanya, apalagi PPG, CGP, menggembu-gembu, semangat gitu ngajarin sesuai dengan ini. Nah, saya tuh kadang-kadang kalau misalkan saya ngajar anak tunarungu kecil besar aku nggak ada masalah. Kalau udah ngajar yang Graita besar-besar itu saya nggak ada masalah. Cuman kalau udah yang kelas kecil tuh Pak, kecil kita mau kelas Pak Eka, Pak Agus, pokoknya kelas Selasa pagi, kelas Rabu pagi, sama Kamis pagi. Itu tadinya saya udah semangat Pak, karena ngeliat anaknya kayak gitu Pak, ikut saya Pak. Apalagi kalau udah Selasa pagi Pak, ya Allah ya Tuhanku, ini anak ada yang boleh satu emang. Kan waktu kita penerapan di CGP, anak itu kan porsinya sesuai, kita dikasih emang 5 ya 5 kan, karena kita kan keadaannya guru olahraganya cuma 1, ya emang bukan salah saya, ya pokoknya salah, pokoknya karena kan udah ada gurunya, terus anak murid kita banyak, kan juga kalau mereka nggak sekolah di sini, sekolah di mana lagi kan, pasti alasannya seperti itu. Tuh kadang-kadang udah satu goleran, satu ini, saya bingung, kayak mana Pak ya, maksudnya menangani anak satu, biar semangat belajar saya itu kayak saya ngajar pagi, kayak ngajar saya Senin, tunarungu sama Selasa siang tuh saya semangat. Kalau udah ketemu Selasa pagi, Rabu Kamis, itu Masya Allah. Jadi saya malah jatuhnya bukan ngajar terus terang, jadi ngomong saya. Ngomong anak bukan ngajar, itu bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan lah ya Bu Nur. Kita ini cara kita menghargai teman kita ya, itu dengan tepuk tangan senang ya, nggak apa-apa kita hargai. Saya juga tadi minta tepuk tangan buat diri saya, nggak apa-apa, saya senang, tapi yang penting saya senang saya lakukan selagi tidak melanggar attitude ya. Oke, Bu Nur, untuk jawabannya di dalam nilai guru penggerak itu ada yang namanya nilai inovatif ya, inovatif. Bagaimana kita mendesain pelajaran yang kita berikan agar tidak membosankan, dan apa yang kita lakukan itu tidak jenuh, itu monoton, itu gitu aja. Kalau dari studi kasus Guntur tadi tentang memberikan pembelajaran anak-anak yang berat, yang masih kecil-kecil, itu bingung kayak ngomongnya gimana Bu? Kalau saya sama Fajri itu cilubak Bu, benar sumpah. Apa saya berikan pembelajaran? Tidak bisa. Ngomongin seperti apa ini Bu Nur? Kalau saya sama Fajri cilubak, ngomongan saya apa ngomongan Bu Nur gitu maksud saya. Iya. Sampai hari ya nggak masuk aja izin Pak, maaf ya besok nggak bisa masuk. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Saya bilang kalau memang ada keperluan yang sangat penting nggak apa-apa, silakan. Supaya Fajri saya bilang ada perubahan yang terus menerus, harapannya bisa rajin masuk, saya bilang supaya tidak terputus ini Bu. Kalau kembali lagi dia harus ngomong dari awal lagi, saya bilang, untuk melakukan treatmentnya. Oh iya Pak, katanya. Alhamdulillah katanya Fajri ada perubahan, meskipun dari pintu ke gerbang baru bisa itu perubahan. Bayangin ya Bu, benar bisa misalnya dengan cara ya pengorbanan Bu Nur. Nggak bisa benar kita nyalahin misalnya ini darah bos sekian kepala sekolah alat, nggak bisa, harus kreatif. Saya bisa menciptakan permainan dari benda-benda yang ada di sini. Mau dipraktekkan? Mau praktekkan? Boleh sini, bawa ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Bu Ari sebagai pembawa acara. Bu Ari ya. Ya mudah-mudahan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian materinya. Semoga kita dapat mengaplikasikannya pada pembelajaran kita di sekolah. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mari sama-sama kita ucapkan istighfar 3 kali. Mohon maaf jika banyak kesalahan, ya memang banyak ya kesalahan saya ya. Jadi ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.